Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Siman Rafi'an Nuzul dan Anis Nur Jamilah yang akan membawakan materi kelompok 4 dengan tema Hukum-hukum perkembangan metode penelitian psikologi perkembangan. Hukum-hukum perkembangan. Hukum-hukum perkembangan secara umum ialah berupa evolusi yang terjadi dan umum pada setiap anak. Akan tetapi, kemungkinan terjadi perbedaan-perbedaan di individu karena faktor-faktor bawaan pengalaman-pengalaman di dalam lingkungannya. Faktor lainnya juga seperti sosiologis, ekonomis, dan seterusnya. Proses perkembangan beraturan, bergelombang naik dan turun yang berjalan dengan kelajuan cepat maupun lambat. Semuanya itu menunjukkan betapa perkembangan mengikuti petakon-petakon atau tunduk pada hukum-hukum tertentu yang disebut dengan hukum perkembangan. Hukum perkembangan ada 4 bagian diantaranya hukum konvergensi, hukum masa peka, hukum rekapitulasi, dan hukum irama. Konvergensi. Tokoh utama paham konvergensi adalah Louis William Strauss, seorang filsuf sekaligus sebagai psikologi Jerman. Strauss dan para konvergensi merupakan gabungan antara paham pembawaan yang mempengaruhi pengembangan dan aliran lingkungan yang mengaruhi perkembangan manusia. Dalam hukum konvergensi ini masih terdapat 2 aliran, yaitu aliran yang lebih menekankan kepada pengaruh pembawaan daripada pengaruh lingkungan dan sebaliknya. Lebih menekankan lingkungan atau pendidikan. Dengan adanya pendapat ini dapat dikatakan bahwa persoalan tentang pembawaan dan lingkungan itu sudah selesai. Selain itu, banyak yang belum puas atas jawaban dan aliran konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu dilakukan dari 2 faktor, perbawaan dan lingkungan. Ciri nativisme, yaitu manusia adalah hasil bentukan dari pembawaannya. Semenjak lahir, anak telah membawa bakat atau potensi masing-masing. Potensi tersebut akan berkembang sendiri. Faktor pendidikan atau lingkungannya tidak mampu mengubah potensi bawaan tersebut. Pendidikan diperlukan, namun posisinya hanya untuk memelihara dan mengembangkan potensi yang telah ada. Ciri empirisme antara lain, anak diibaratkan kertas putih yang belum ada coretannya. Anak dilahirkan belum membawa bakat atau potensi apapun. Jiwanya masih bersih dari keturunannya. Paham ini dikembangkan oleh John Locke dengan istilah teori tabula rasa. Potensi bawaan tidak mempengaruhi pada perkembangan dan pengalaman yang dialami anak bersama lingkungannya. Itulah yang kemudian menstimulasinya untuk berkembang. Masa peka. Menurut Izani, masa peka yang diperkenalkan dalam dunia pendidikan oleh Maria Montessori, seorang pendidik wanita bangsa Italia. Menurutnya, masa peka merupakan masa pertumbuhan ketika suatu fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Masa peka untuk suatu fungsi itu hanya sekali saja datangnya pada tiap individu. Masa peka ini tidak digunakan sebaik-baiknya atau tidak memperoleh kesempatan untuk berkembang, maka fungsi-fungsi tersebut akan mengalami kelainan atau abnormal, dan hal ini akan mengganggu perkembangan selanjutnya. Rekapitulasi. Hukum rekapitulasi pertama-tama dikemukakan oleh Haeckel, seorang sarjana biologi Jerman, yang disebutkan oleh biogenetis. Pada hukum perkembangan tersebut, individu ialah ulangan dari perkembangan jenisnya. Perkembangan menganggap bahwa ada persamaan antara perkembangan pada individu manusia dengan perkembangan kehidupan kebudayaan yang dimulai dari masa primitif hingga modern seperti ini. Periode tersebut adalah masa berburu dan menyamun, masa berternak, masa bercocok tanam, masa berdagang, dan masa industri. Irama. Perkembangan suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. Suatu perkembangan tidak akan mungkin terjadi kesinambungan dengan baik bila anak didorong untuk melampaui atau secara tergesa-gesa menjalani tahap-tahap awal. Hukum perkembangan irama ini berlaku untuk setiap orang, baik menyangkut perkembangan jasmani atau rohani. Pada umur 3-5 tahun, seorang anak biasanya mengalami irama guncangan, sehingga sukar diatur, suka membangkang,
tetapi setelah itu anak bisa tenang kembali. Metode penelitian psikologi perkembangan. Psikologi dalam perkembangan banyak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain, misalnya filsafat, sosiologi, fisiologi, antropologi, dan biologi. Pengaruh ilmu terhadap psikologi dapat dalam bentuk landasan epistemologi dan metode yang digunakan. Dalam metode penelitian psikologi perkembangan ada beberapa pendekatan yang digunakan, diantaranya 1. Cross-sectional. Dalam desain cross-sectional, peneliti mempelajari 2 atau lebih kelompok usia pada waktu yang bersamaan dan membandingkan hasilnya. Perbandingan tersebut antara usia yang berbeda dalam periode hidup yang sama. Misalnya membandingkan kemampuan sosialisasi anak usia 6 tahun dan 10 tahun. 2. Cross-cultural. Suatu pendekatan dalam penelitian desain konstruktural, peneliti mempelajari 2 atau lebih kelompok budaya atau suku atau etnis pada waktu yang bersamaan dan membandingkan hasilnya. Perbandingan tersebut mungkin antara usia yang berbeda dalam periode hidup yang sama, misalnya membandingkan kemampuan kognitif atau psikososial. Metode eksperimen, sebuah metode di mana peneliti mencoba untuk memahami keunikan nilai-nilai dan proses-proses sosial sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial yang berbeda dengan cara tinggal dengan anggota kelompok tersebut dan mencatatnya dalam periode waktu yang lama. Metode klinis, sebuah metode di mana peneliti mencoba untuk memahami keunikan individual dengan mengambil data regres klinis yang panjang, mengkombinasikan data-data interview, observasi, dan tes mendapatkan gambaran lengkap tentang fungsi-fungsi psikologi anak dan pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi hal fungsi-fungsi psikologis anak tersebut. Metode tes. Tes merupakan instrumen penelitian yang penting dalam psikologi kontemporer yang digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan, minat, sikap, dan hasil kerja. Dalam hal ini, para peneliti biasanya menggunakan tes-tes psikologi yang sudah distandarisasi. Tes standar memiliki 2 ciri penting, yaitu A. Pakar psikologi biasanya menjumlahkan semua skor individu untuk menghasilkan satu skor tunggal atau serangkai skor yang mencerminkan sesuatu tentang individu. B. Para pakar psikologi membandingkan skor individu dengan skor sejumlah besar kelompok yang sama untuk menentukan bagaimana individu menjawab dalam kaitannya dengan orang lain. Di antara tes-tes standar dalam psikologi yang paling luas digunakan adalah Stanford Binet Intelligence Test dan Minnesota Personality Inventor. Metode kuesioner. Kuesioner atau sering pula disebut angket merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi subjek dari penyelidikan tersebut. Kuesioner itu langsung diberikan pada responden untuk dibaca sendiri. Pertanyaan-pertanyaan dari responden menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan tertulis pula. Metode observasi. Observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Metode observasi ini dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu 1. Observasi alami, pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alami atau wajar. Jadi dalam observasi alami penelitian melakukan semua pencatatan terhadap kehidupan tanpa mengubah suasana atau mengontrol dalam situasi-situasi yang direncanakan. 2. Observasi terkontrol. Observasi terkontrol dilakukan bila mana lingkungan tempat anak berada diubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan peneliti, sehingga bermacam-macam reaksi tingkah laku anak diharapkan akan timbul. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.